Dibuka dulu. Bapak Ibu, mohon izin untuk memulai acara sosialisasi hari ini, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang Kepala SMP 1 yang saya hormati, Bapak Ibu staf, Bapak Ibu wali kelas, dan Bapak Ibu wali murid kelas 9 yang saya hormati. Alhamdulillah alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat bertemu dalam acara sosialisasi ujian sekolah secara virtual ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki dan kemudahan agar kita hari ini dapat menghasilkan sebuah pencapaian yang baik untuk anak-anak kita. Semangat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Sebelum kita mulai acara sosialisasi, sambutan akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dengar ya suara saya, nggih? Dengar, nggih? Dengar, Pak. Dengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bapak, staf, Litbang, SMP 1 Wonoayu, Ibu Bapak Wali Kelas yang sangat saya hormati, Wali Kelas 9 maksud saya, dan panitia ujian sekolah yang saya hormati pula, dan tidak lupa Ibu Bapak Wali Siswa SMP Negeri 1 Wonoayu kelas 9. Sangat saya banggakan, saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah diberi kesehatan jasmani dan rohani hingga kita mampu melaksanakan kegiatan rutinitas sehari-hari dan sekarang bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi ujian sekolah secara virtual. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama terima kasih atas keikutsertaan dalam sosialisasi ini. Sosialisasi ini tidak seperti biasanya. Kami biasanya mengundang seluruh wali murid ketika sosialisasi ujian, tapi karena pandemi ini maka dilaksanakan secara virtual. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak telah menyempatkan mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, terima kasih teman-teman panitia telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, karena kegiatan ini tidak lazim, artinya di luar kebiasaan. Insya Allah, pekerjaan atau ujian sekolah yang di luar kebiasaan ini sudah 2 tahun ini, tahun kemarin dan sekarang. Untuk itu saya mohon kepada Ibu Bapak wali siswa untuk senantiasa mengikuti perkembangan terkini dari sekolah lewat wali kelas masing-masing. Karena satu-satunya media yang dapat kita gunakan hanyalah media komunikasi. Kita tidak diperbolehkan tatap muka. Kita tidak diperbolehkan mengundang panjenengan semuanya. Nyuwun tulung panjenengan aktif mengikuti perkembangan dari sekolah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang merupakan program sekolah itu lewat wali kelas masing-masing. Tanpa itu Ibu Bapak, panjenengan tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Kalau tidak bisa mengikuti perkembangan sekarang, maka panjenengan tidak bisa memantau putra-putri panjenengan. Nyuwun tulung mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati. Pengawasan untuk musim pandemi ini, saya katakan 100% dari panjenengan semua.
Kalau yang tatap muka dulu, 75% dari kami, Bu Bapak. 25 panjenengan. Sekarang itu 100% dari panjenengan semuanya. Kalau Ibu Bapak wali siswa tidak bisa mengikuti perkembangan, tidak tahu perkembangan, tidak aktif, tidak bertanya kanan kiri, maka tidak tahu perkembangan apa-apa. Dan tidak mampu mengawal anak-anaknya. Kapan anak saya ujian? Kapan anak saya mengumpulkan portofolio? Kapan anak saya ujian penugasan, dan kapan ujian tulis? Ya, ini kalau panjenengan tidak bisa, tidak mengikuti perkembangan, tidak bisa. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu, wali murid, wali siswa yang sangat saya hormati, permintaan saya hanya itu. Panjenengan harus selalu mengikuti perkembangan terkini di sekolah. Program-program sekolah berjalan begitu dinamis. Sekolah itu tidak terpengaruh adanya pandemi. Program tetap berjalan, ujian tetap berjalan, pembelajaran tetap berjalan. Panjenengan juga harus memantau anak putra-putri panjenengan pelajaran. Jadi pelajaran ini jenengan ikut tidak ikut, kami hanya mampu menyajikan lewat media itu, ya, yang bisa mengawasi panjenengan. Untuk itu tolong untuk mendukung kegiatan ini panjenengan pantau betul putra-putri panjenengan. Mulai jam 7 sampai jam 12, kalau bisa jangan boleh keluar mengikuti pembelajaran. Saya amati beberapa anak-anak masih ada yang di jalan raya jam-jam pelajaran. Ini berarti kan dibiarkan, ada pembiaran. Insya Allah di sekolah, guru-guru kami selalu mendampingi putra-putri panjenengan, disapa setiap pagi, ada pembelajaran. Tapi terkadang laporannya kami adalah, anak itu hanya absen saja, kemudian tidak ikut pelajaran. Nah ini yang tidak kami harapkan. Di ujian besok, kami harapkan semuanya tuntas. Kapan pengumpulan nilai portofolio? Hari itu juga tuntas. Kapan pengumpulan penugasan? Hari itu tuntas. Sehingga tidak ada pekerjaan dua kali. Harapan kami daring itu berjalan mulus, tidak ada luring. Ya, nah ini dibutuhkan kerjasama dari pihak wali murid dan sekolah. Kami insya Allah Bapak Ibu, anak-anak kami yang tidak ikut gabung, tidak ikut pembelajaran, akan selalu dihubungi oleh guru BK-nya masing-masing. Kemudian terkadang di home visit. Kemana kok tidak? Ini ada laporan katanya kehilangan jejak dan sebagainya. Ini saya suruh untuk melacak. Di mana keberadaannya, jangan sampai tidak ikut pembelajaran. Bapak yang saya hormati, sekali lagi, ujian sekolah ini harus berhasil. Karena tidak ada tatap muka, ujian semua lewat daring. Baik ujian penugasan, baik ujian praktek, baik ujian portofolio, baik ujian tulis, semuanya lewat daring. Ya, untuk itu saya mohon sekali lagi sampaikan kepada teman-teman wali murid yang tidak ikut pesan saya ini. Sekali lagi, tetangganya, temannya yang sama-sama wali murid tidak ikut kegiatan sosialisasi, nyuwun tulung disampaikan. Permintaan kami untuk selalu mengikuti perkembangan dari sekolah, mengikuti tahu jadwal-jadwalnya, sehingga anak-anak mampu melaksanakan kegiatan itu sebaik-baiknya, sekolah juga bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal, hasilnya juga nanti harapan kami, Bapak Ibu, meskipun secara daring, hasilnya juga maksimal, putra-putri panjenengan juga punya kompetensi yang seperti yang kami harapkan. Jadi pandemi bukan sebuah alasan, pandemi bukan sebuah masalah terkait pembelajaran, semua tetap program berjalan lancar. Hanya yang kami butuhkan kerjasamanya antara ibu bapak dan pihak sekolah. Makaten Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Titip putra putri panjenengan, murid-murid saya di rumah, ya, untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan ujian yang akan kami laksanakan beberapa minggu yang akan datang. Matur nuwun, terima kasih. Salam pada semua keluarga. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat perlindungannya sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan doakan kami tim dari sekolah semuanya mudah-mudahan sehat dan mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mengawal anak-anak pembelajaran dan ujian yang akan kami laksanakan. Terima kasih, mohon maaf di sana-sini barangkali kami selamat daring, ada yang kurang berkenan, ada yang kurang jelas dan sebagainya, saya mohon maaf. Sekali lagi tanya kalau nanya jelas kepada wali kelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiqh ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kodim, Kepala SMPN 1 Wonoayu yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya, penyampaian materi tentang sosialisasi ujian sekolah yang akan langsung didampingi oleh pemateri Bu Yayu Dian Mandasari selaku Ketua Ujian di SMP 1 Wonoayu. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Dian. Iya. Siapa mau? Siapa lah mau melok ini? Hah? Loh, gak melok apa-apa, tapi siapa mau melok apa-apa. Siapa mau melok apa-apa. Gak melok memang garuk perkembangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu, yang terhormat Ibu Bapak Wali kelas 9 SMP Negeri 1 Wonoayu, dan yang kami muliakan Ibu Bapak Wali Murid atau yang mewakili SMP Negeri 1 Wonoayu kelas 9. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa bertatap muka dalam acara sosialisasi ujian sekolah SMP Negeri 1 Wonoayu tahun ajaran 2020-2021. Salawat serta salam tidak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak, mohon izin sebentar. Mohon maaf, apakah tayangan saya sudah terlihat di layar monitor Ibu Bapak semua? Sudah, Bu Dian. Ya. Baik, sosialisasi ujian sekolah SMP Negeri 1 Wonoayu 11 Februari 2021. Nah, Ibu Bapak wali murid yang saya hormati, baik Ibu Bapak wali murid yang saya hormati, SMP Negeri 1 Wonoayu menyelenggarakan ujian sekolah di akhir masa siswa kelas 9 itu dengan dasar hukum. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Yang kedua adalah Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional pasal 5. Berikutnya,
adalah kebijakan Merdeka Belajar berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 dan sudah ada yang sudah diperbarui oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Edarannya Nomor 1 Tahun 2021. Di Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 di pasal 5 itu bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 itu berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Hal ini juga dikuatkan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 di pasal 4 itu berbunyi bahwa ujian oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud itu dilaksanakan dalam bentuk portofolio, tugasan, tes secara luring maupun daring, dan bentuk kegiatan lain. Sehingga baik berdasarkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 maupun Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 itu sama, tidak ada perubahan. Hanya saja di poin portofolio pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 disebutkan bahwa jika ada siswa yang memperoleh penghargaan atau prestasi dari hasil perlombaan baik akademik maupun non-akademik, itu bisa dinilaikan portofolionya. Yang bisa dinilaikan itu adalah fotokopi, sertifikat, kemudian yang diserahkan ke sekolah itu adalah fotokopi sertifikat, dan kalau ada medali ataupun piala boleh difoto dan dikumpulkan serta. Batasan yang bisa kita atau bisa dinilaikan adalah kejuaraan tingkat desa, boleh. Nah, nanti dinilaikan untuk mata pelajaran apa? Mata pelajaran yang terkait. Misalnya putra-putri Bapak Ibu itu memperoleh juara lomba azan misalnya, atau lomba keagamaan, maka bisa dikonsultasikan ke guru pendidikan agama Islam untuk dijadikan nilai portofolio. Atau mungkin di tingkat kabupaten memperoleh penghargaan dalam bidang akademik, pemenang karya tulis ilmiah, itu juga bisa nanti dikaitkan dengan mata pelajaran IPA mungkin, dan yang harus relevan atau yang sama, itu nanti bisa diakui itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Itu boleh dan kami terima jika ada anak yang berprestasi dinilaikan portofolionya. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN ini adalah untuk menilai kompetensi siswa dalam bentuk ujian tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio, penugasan, dan lain sebagainya yang sudah kami sebutkan di depan tadi. Kemudian, ujian sekolah itu adalah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada akhir jenjang dengan tujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi Ibu Bapak semua, ujian sekolah ini diberikan untuk semua mata pelajaran. Kami ada 12 mata pelajaran, sehingga ujian ini kami selenggarakan jauh-jauh hari agar putra-putri Bapak Ibu semua mempunyai waktu yang lebih dalam menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Karena ada 12 mata pelajaran.
Yang menjadi target dalam ujian sekolah adalah seluruh siswa pada akhir jenjang yang memenuhi persyaratan telah berada pada tahun terakhir, yaitu berarti putra-putri Bapak Ibu yang berada di kelas 9 dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program. Mungkin Bapak Ibu putra-putrinya ada yang pindah ke sekolah kami kelas 8, maka nilai yang dari kelas 7 sekolah lama itu juga wajib diserahkan kepada kami karena harus memiliki laporan lengkap mulai putra-putri Ibu Bapak kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kemudian kompetensi yang diujikan yaitu sesuai dengan kompetensi standar kompetensi lulusan yang seperti yang saya paparkan tadi di depan. Bentuk-bentuknya adalah portofolio, tulis, proyek, produk, tes praktek, tes kinerja, dan tes lisan. Ibu Bapak wali murid tidak perlu, kok ada 7? Tidak, kami mengambilnya hanya 4 sesuai dengan instruksi surat edaran Bapak Menteri, yaitu portofolio juga hanya kita pilih 1, yaitu portofolio pilihan, tidak ketiga-tiganya. Jadi portofolio hanya 1, portofolio pilihan. Tes tertulisnya nanti dalam bentuk CBT. Kemudian penugasannya kita ambil yang produk, tidak proyek, ya. Dan penilaian bentuk lainnya kita ambil yang tes praktek. Ini saya kira tidak perlu. Oh ya, Ibu Bapak, untuk contoh-contoh bagaimana pengerjaan portofolio itu nanti bisa ditanyakan ke guru mapelnya, ke guru mapel putra-putri Ibu yang diinginkan, yang untuk penilaiannya seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke guru mapel masing-masing. Ini hanya contoh saja, Ibu Bapak. Nah, di sini akan saya perkenalkan susunan panitia. Yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah, itu menjabat sebagai Ketua 1, kemudian saya sendiri sebagai Ketua 2, dan sekretarisnya Bapak Muhammad Zainun Asli, bendaharanya Bu Sri Mujayani, seksi-seksinya untuk ujian praktek adalah Bapak Zainal Abidin. Mungkin nanti kalau terkait dengan ujian praktek dan lain sebagainya, bisa langsung selain untuk bertanya ke guru mapel masing-masing, bisa ditanyakan ke Pak Zainal Abidin untuk masalah teknis dan sebagainya. Atau ke saya boleh, ke Pak Zainun juga boleh. Gitu. Kemudian untuk ujian tulis, itu koordinatornya adalah Bu Lina Safitri, untuk portofolionya adalah Ibu Afifah, penugasan produknya Bapak Khairul Rozik, dan untuk teknisi pelaksanaan ujian sekolah adalah Pak Anafi dan Pak Kukuh Anggun. Prokter di sini adalah pendamping Ibu Bapak, kami ambil dari seluruh wali kelas 9. Sehingga nanti jika ada segala sesuatu tentang ujian sekolah yang kurang paham, monggo semua ini panitia ini bisa dimintain informasi lebih lanjut. Misal ada yang belum paham atau ingin ditanyakan. Ini bentuk ujian sekolah yang kita selenggarakan adalah portofolio. Itu kita milih yang pilihan. Penugasan kita milih yang produk. Tes tertulisnya secara online. Nanti kalau ada yang terkendala sinyal, terkendala sinyal dan lain sebagainya, nanti mohon dikomunikasikan dengan wali kelasnya. Kemudian bentuk lainnya berupa praktik. Nah, ini jadwal pelaksanaan ujian sekolah Ibu Bapak. Portofolio itu mulai di-share, portofolio, penugasan, praktek, itu mulai di-share tugas-tugasnya, itu mulai tanggal 15 Februari. Ibu Bapak gundah gulana karena penyelesaiannya itu sangat panjang. Hingga tanggal 27 Maret batas akhirnya.
sehingga ada waktu 1 bulan lebih untuk menyelesaikan seluruh tugas portofolio, penugasan produk maupun praktek, itu masih banyak waktu. Jadi ibu bapak bisa mendampingi putra-putrinya untuk memanajemen waktu. Saya estimasi, saya hitung, kalau putra-putri bapak itu disiplin dalam mengerjakan semua tugas, itu 1 hari itu cukup 1 saja. 1 hari itu cukup 1, nanti genap di tanggal 27 sudah selesai semua. Padahal kami pengajar kelas 9 itu insya Allah tidak akan mempersulit putra-putri Bapak Ibu semua. Kita akan membuat yang paling mudah. Sehingga mungkin dengan contoh, ini saya kasih contoh di IPA, pelajaran IPA, untuk tugas prakteknya adalah membuat itu materinya adalah bioteknologi. Mungkin Bapak Ibu wali murid ini kebetulan ada yang seprofesi dengan kami, Bapak Ibu guru, ya. Jadi tes prakteknya untuk IPA itu membuat TAP. Kemudian penugasan produknya adalah TAP-nya itu sendiri, itu kita nilai. Kalau prakteknya itu kita nilai prosesnya, bagaimana anak-anak membuat TAP itu prosesnya kita nilai. Kemudian di penugasannya, produknya ya TAP-nya itu, hasilnya bagaimana? Apakah manis atau manis sekali? Itu nanti kita nilainya seperti apa. Nah, portofolionya adalah laporan pembuatan TAP. Sehingga itu tidak terlalu menyulitkan siswa. Jadi seakan-akan IPA ada 3, tidak. Sebenarnya kan hanya ada 1, tapi anak-anak bisa langsung mendapatkan 3 nilai. Kemudian di matematika sendiri, kemarin guru pengajarnya bekerja sama dengan kami untuk gagasan itu membuat bangun ruang untuk kubus atau balok sebagai tempat atau kemasannya tape. Nah, itu kan masih ada hubungan dengan tape juga. Jadi, tape yang saya minta anak-anak buat itu dikemas dalam bentuk bangun ruang, itu yang menilai kemasannya adalah guru matematika sebagai penilaian penugasan. Nanti di kemasannya ditulisi bruto dan neto. Nanti kalau misalnya kalau di rumah tidak ada timbangan bagaimana? Kalau pas kebetulan beli telur, nitip nimbang gitu nggih. Jadi tidak perlu beli timbangan gara-gara ujian. Mboten usah. Tapi kalau mau beli untuk dipakai seterusnya nggih, alhamdulillah tidak apa-apa nggih. Cuman sebisa mungkin kami upayakan tidak memberatkan Bapak Ibu semua. Seperti itu. Jadi mohon bantuan kepada wali murid semua untuk mendampingi putra-putrinya di rumah, mendisiplinkan waktu. Karena dalam waktu 15-27 ini cukup panjang, tapi kalau saya hitung itu 1 hari itu kalau 1 tugas selesai itu pas sampai tanggal 20. Selesainya sebenarnya tanggal 3 April. Tapi karena listnya kami ajukan 1 minggu, yaitu mulai 29 Maret, maka pembelajaran untuk kelas 9 berakhir tanggal 27. Tanggal 27 itu akhir pembelajaran. Sehingga anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran. Ada KD-KD yang belum terselesaikan oleh Bapak Ibu guru pengajar kelas 9, masih tetap bisa tersampaikan. Anak-anak masih tetap bisa terlayani dalam pembelajaran. Nah, untuk tugas portofolio, penugasan, dan praktek bisa dicicil 1 hari 1. Anak-anak boleh bebas milih mana yang akan dikerjakan lebih dahulu. Begitu. Agar tidak numpuk di belakang. Ibu Bapak, wali murid yang saya hormati, untuk kelas 9 ini sudah tidak ada ujian nasional. Juga tidak ada AKM. Sehingga nilai ijazah nanti salah satunya ya kami ambilkan dari nilai ujian sekolah. Dan ujian sekolah ini
kami jadikan syarat kelulusan. Sehingga anak-anak wajib hukumnya mengikuti ujian sekolah. Karena ini sebagai syarat kelulusan. Untuk portofolio penugasan, itu bisa dikumpulkan langsung ke sekolah. Nanti jadwalnya ada di slide yang terakhir, nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk praktek dalam bentuk video, itu dikumpulkan ke Google Classroom khusus ujian sekolah. Nah, ini Ibu Bapak, jadwal ujian sekolah tertulis. Ujian sekolah tertulis, nggih. Ini yang sekolah tertulis, ini yang utama. Kita mulai dari hari Senin tanggal 29 Maret 2021, pukul 7 sampai 9, itu sesi 1, dan sesi 2-nya pukul 09.30 sampai 11.30 itu sesi 2. Semua mapel berjumlah 50 butir kecuali matematika dan IPA. Ibu Bapak, kami mohon dengan sangat putra-putrinya setelah sholat subuh, mohon untuk tidak tidur kembali. Jadi, setelah sholat subuh, mohon dipantau untuk tidak tidur kembali ketika pelaksanaan ujian sekolah tertulis utama, agar anak-anak bisa mengikutinya tepat waktu. Jika anak-anak terkendala pada saat ujian sekolah tertulis utama tanggal 29 Maret hingga tanggal 5 April, maka bisa mengikuti ujian sekolah tertulis susulan yang akan kami selenggarakan pada tanggal 6 April hingga tanggal 12 April 2021. Nah, jadwal seperti ini. Sebenarnya jadwal ini sudah diterima anak-anak Ibu Bapak, hanya saja ini kami beritahukan ulang agar Ibu Bapak semua bisa memantau putra-putrinya ketika belajar di rumah. Nah, ini adalah jadwal pengumpulan penugasan produk dan atau portofolio. Kenapa saya tulis portofolionya dan atau? Karena ada beberapa guru penguji menginginkan produk portofolionya dikumpulkan langsung ke sekolah. Tapi ada juga Bapak Ibu guru yang boleh langsung submit di Google Classroom. Jadwalnya sebagai berikut Ibu Bapak. Kelas 9A dan B tanggal 18 Maret, C dan D 19 Maret, E dan F 20 Maret, G dan H 22 Maret, I dan J 23 Maret. Loh Bu, kan terakhir tanggal 27. Kenapa kita kasih space waktu sekian? Harapan kami meskipun kita memberikan tenggang waktu sampai tanggal 27 Maret, harapan kami tanggal 18 Maret itu sudah selesai semua. Sehingga siswa tidak lagi disibukkan dengan pengerjaan produk, praktek, dan portofolio, tapi mereka siap untuk menghadapi ujian sekolah tertulis. Karena ujian sekolah tertulis itu diselenggarakan pada tanggal 29 Maret. Sehingga anak-anak selesai semua tanggal 18 Maret, dan sudah siap belajar untuk persiapan ujian tertulis tanggal 29 Maret. Begitu. Tapi masih ada toleransi waktu, batas akhirnya sampai 27 Maret. Ini aja, ini adalah harapan kami, supaya anak-anak lebih siap menghadapi ujian sekolah tertulis. Nah, Ibu Bapak, kami mohon bantuannya agar anak-anak atau panjenengan semua mengingatkan putra-putrinya untuk yang belum bergabung ke Google Classroom khusus ujian sekolah segera bergabung, ya, dengan kode yang seperti yang saya tayangkan sebagai berikut. Kode ini pun sudah dibagikan ke anak-anak di grup WA tiap kelas masing-masing. Hanya saja di sini kami mohon bantuan kepada jenengan semua untuk mengingatkan kembali apakah sudah gabung ke Google khusus ujian sekolah, nggih. Jadi bukan Google Classroom pembelajaran seperti biasa. Ini
Google Classroom khusus ujian sekolah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pemaparan saya cukup. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya dan lain sebagainya. Saya serahkan kembali Master of Ceremony, Bu Lina. Oke. Baik, terima kasih Bu Dian. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada dari panjenengan semua yang ingin bertanya terkait dengan sosialisasi hari ini. Saya persilahkan 2 pertanyaan dahulu, nggih. Monggo. Oke. Untuk Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, misalnya suaranya tidak bisa masuk, monggo dibuka dulu speakernya karena semua ini kan di-unmute supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu jalannya sosialisasi. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Saya dari Ibu, saya dari Nafisa Wiratangga 9D. Oh, nggih Bu, monggo. Nggih. Itu kalau yang bahannya itu ya, yang tadinya kan tape apa itu berapa? Berapa total? Gantian dulu nggih Bapak Ibu, satu persatu. Kami tampung dulu. Monggo Ibu Nafisa, ibunya Nafisa nggih. Iya. Monggo diulang lagi pertanyaannya. Iya. Tadi kan saya jawab gitu ya Bu ya. Bikin tape, habis itu kan dari dinilai sampai dengan portfolionya, nilainya dari masker yang Bu itu ada berapa tugas itu Bu? Halo? Iya. Oke. Kemudian langsung dijawab atau saya tambah satu pertanyaan lagi? Monggo Bapak Ibu. Saya jawab dulu. Oke. Mohon dibacakan soalnya Bu Lina, saya kurang jelas tadi. Itu tadi ada pertanyaan dari Ibu dari Ananda Nafisa. Dari contoh tadi, misalnya tape, pembuatan tape, itu ada berapa penugasan, Bu Dian? Yang dinilai itu ada berapa, ngoten? Oh, yang dinilai ada berapa? Oke. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Ibu Nafisa, nggih. Saya Ibu Nafisa. Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi pembuatan tape tadi ini hanya contoh, Ibu. Saya berikan contoh di IPA. Kalau di IPA itu prakteknya adalah membuat tape. Kemudian tape hasilnya itu membuat tape itu saya nilai praktek 1, nggih. Kemudian tapenya sendiri hasilnya itu adalah nilai produk, berarti 2. Kemudian laporannya pembuatan tape itu portofolio, berarti 3. Nah, kemasannya tape itu kemarin kita kerjasama dengan guru matematika, itu dinilai sama guru matematika itu insya Allah penilaian produk. Jadi ada 4 Ibu. Nggih, seperti itu. Sampai saat ini baru itu. Sampai saat ini baru itu, Ibu. Iya. Berapa soal gitu loh Bu yang saya maksudkan. Tadi kan udah jelas ya Bu ya. Soalnya tuh ada berapa soal. Kalau ini kan contohnya tape, ada berapa, apalagi gitu loh. Jadi saya kan kalau IPA cuma itu saja, Bu. Kalau IPA hanya itu saja. Iya. Itu saja. Kalau IPA ya, Bu. Kalau IPA hanya itu saja. Nanti untuk mapel lain ada lagi yang lain. Oh, beda lagi ya. Saya kira satu praktek ini untuk
mata pelajaran yang lain. Mboten Ibu. Itu jadi 12 mapel itu memberikan tugas masing-masing. Jadi itu tadi hanya contoh untuk IPA, Ibu. Itu hanya contoh untuk IPA saja. Nggih. Oh, iya, nggih, ngoten niku, Bu. Nggih. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya lagi terkait dengan sosialisasi ujian sekolah. Mau tanya Bu, Nggih. untuk Dengan pembuatan tapenya itu, Iya. Mohon maaf Bu, Ibu dari orang tuanya siapa nggih? Ananda siapa nggih? Aji Putri Pratika. Kelas berapa nggih Bu? Kelas 9D. Nggih. Monggo Ibu. Untuk pengemasan tapenya itu kira-kira itu satu kemasan itu berapa on, apa kilo, apa gimana gitu. Oh nggih. Kemudian langsung dijawab. Nggih. Ibu, Nggih. nanti panduan pembuatan tape akan ada di Google Classroom nggih. Nanti diikuti saja petunjuk yang ada di Google Classroom, nanti lengkap di situ. Jadi langkah-langkahnya ada, cara pembuatannya seperti apa ada, bahan dan alatnya juga ada. Nanti ada Bu, lengkap ada di Google Classroom. Gitu, nggih. Oh iya, makasih Bu. Nggih, sami-sami Bu. Satu lagi ada yang saya tanyakan, Bu. Monggo Bapak Ibu, saya buka lagi pertanyaan yang terkait dengan ujian sosialisasi ujian. Cup gak nangis, nggih cup lho. Cup gak nangis. Akan bertanya. Oh sakit nggih cup. Oh cup nggih makin akang nggih cup. Mak. Cup. Halo, Bu Lina. Monggo Bapak Ibu yang Halo. mau bertanya nggih. Ada yang saya tanyakan? Nggih Bapak, monggo dari orang tuanya wali murid siapa, Saya wali kelas murid. berapa nggih. Ali Murti Damarjati 9G. Oh nggih. Mau menanyakan. Kira-kira. Kan Fotomu kok kita. bentuk kemasannya itu harus pakai plastik, apa kertas, apa daun. Terima kasih infonya. Nggih. Saya ulang nggih Bapak nggih. Bentuk kemasan dari tape nggih yang dipertanyakan nggih, apakah dari daun pisang pembungkusnya, plastik atau apa tadi Atau kresek? kertas. Iya. Nggih. Gitu nggih Bapak? Ya, Bapak nggih. Wali murid dari Damarjati. ya. Nggih. Kemudian ada lagi yang ditanyakan Bapak? Sudah cukup. Tadi kurang jelas jawabannya, itu dari plastik. Oh, mboten. Saya ulang tadi pertanyaan dari panjenengan, nanti yang menjawab pendamping kita untuk ketua ujian sekolah SMP 1 Wonoayu yang akan menjawab. Terima kasih ya atas infonya. Oke. Ya. Jadi, Saya jawab langsung Bu Lina. jawab nggih. Saya jawab nggih. Nggih. Pak Nur Hakim, sepertinya pertanyaan Bapak tadi sama dengan Ibu yang belum Bapak. Jadi nanti segala bentuk ketetapan tugas-tugasnya seperti apa untuk seluruh mapel itu mulai dari PAI, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, PPKN, Matematika, dan semuanya nanti ada di Google Classroom, ya Pak. Tadi tape tadi itu hanya sebagai contoh saja.
contoh dari mata pelajaran IPA. Tapi mata pelajaran lain, ya nanti ada lagi tugasnya. Apa gitu, bergantung Bapak Ibu pengajar masing-masing. Gitu. Terima kasih Bu ya. Apakah dipahami Bapak? Karena Hakim bagaimana? Apakah bisa diterima penjelasan saya? Bisa, sudah tahu. Sudah tahu. Siap, Bu Dia. Ya, buka lagi pertanyaan Bapak Ibu, monggo terkait sosialisasi hari ini. Satu, Bu. Oh, ya. Saya mau nanya. Kalau teknologi itu ya. Halo. Saya namanya Nafisa. Oke, Ibu Nafisa, ibunya Nafisa, monggo. Saya perlu ini kan kurang ya. Kurang cuma tugas-tugas aja ya Bu ya. Saya minta tolong bisa kan di rangkuman gitu loh Bu. Jadi rangkuman jadi siap mengerjakan soal-soal saya ulang ya Bu. Rangkuman terkait ujian ada di tugasan portofolio praktek itu nggih. Nggih, Bu. Kan selama ini kan sudah mengerjakan itu aja. Ternyata jadi cuma berdasar cuma nyari. Poin tapi itu halus ya. Kemudian bisa dengar? Mohon bertanya. Sebentar Bu nggih. Pertanyaannya kemungkinan mau diulang? Nggih. Wali murid dari Nafisa meminta rangkuman untuk ujian. Apa saja seperti itu. Nggih, Bu? Nggih. Kan selama ini kan ya kurang dia belajarnya itu kalau saya begitu. Beda tatap muka ya Bu ya. Sebenarnya kalau ada rangkuman itu karena oh ya ini nanti yang saya hadapi waktu ujian tulis gitu. Meminta rangkuman. Nggih. Saya bisa menangkap bisa. Saya jawab ya. Nggih. Sebentar, nggih Ibu wali murid dari Muhammad Hamdan Doni. Sebentar nggih Bu. Kita jawab pertanyaan dari Nafisa. Ibu Nafisa, nanti saya akan meminta tolong kepada Bapak Ibu guru pembuat soal ujian tulis untuk memberikan kisi-kisinya. Ujian tertulis. Saya minta tolong ke Bapak Ibu guru dibagikan ke anak-anak. Jadi, Ibu kan minta anak-anak itu acuan belajarnya bisa diberikan kepada anak-anak. Supaya anak-anak ada acuan. Ujian sekolah tertulis itu mau belajar tentang apa jelas gitu ya. Nanti saya mintakan supaya kalau penyusunan soal ujian sekolah tertulis selesai, nanti bisa diberikan kepada anak-anak kisi-kisi. Terima kasih Bu Nabi. Terima kasih juga Bu.
Mohon maaf untuk Bapak Ibu. Terkait dengan acara hari ini, yang tidak bertanya, monggo mic-nya di-unmute biar kita bisa sama-sama mendengarkan. Oh, oke. Mic-nya di-mute. Ayo Bu. Monggo Bapak Ibu untuk pelajarannya yang bertanya saja yang dinyalakan. Ayo wali murid dari Muhammad Hamdan. Monggo Ibu. Halo. Wali murid dari Muhammad Hamdan. Halo Ibu. Iya. Halo. Banyak sekali sih yang nggak satu-satu. Halo. Ini semua terdengar ini. Di unmute. Halo. Di mute monggo. Bukan, maksud saya yang belum dikasih bertanya itu di unmute dulu. Iya. Halo, Begini Bu. Bu, saya hanya ingin bertanya. Oh, Bapak, sebentar Bu nggih. Bapak Farelio Wisnu nggih. Monggo Ibu Hamdan Doni. Saya ingin menanyakan mengenai teknik penyampaian tugas itu. Tadi kan di pembukaan tadi bisa menghubungi wali kelas masing-masing. Melalui wali kelas ataukah melalui guru mapel? Jadi untuk tugas itu kan memang katanya kan tergantung dari kisi-kisinya seperti apa. Jadi kita nggak bisa rangkuman itu kan nggak bisa. Jadi otomatis ini melalui teknisnya itu melalui wali kelas kah? Atau nanti anak saya itu menghubungi guru mapel masing-masing. Nah kalau guru mapel masing-masing otomatis ini ada sebuah grup kelas begitu atau bagaimana teknisnya mohon dijelaskan Ibu. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Langsung dijawab. Ya, saya jawab ya. Terima kasih Pak Ibu Wali Murid dari Hamdan. Jadi Ibu, tugas itu dikumpulkan di guru pengajar masing-masing. Di guru pengajarnya masing-masing. Melalui apa? Mengumpulkannya lewat Google Classroom. Kecuali yang produk dan atau portofolio. Karena Bapak Ibu guru penguji portofolio, ada yang menginginkan hasil portofolionya dikumpulkan langsung ke sekolah. Ada juga Bapak Ibu guru pengajar yang portofolionya bisa disubmit atau dikumpulkan di Google Classroom. Sehingga teknik pengumpulan tugasnya adalah bisa di Google Classroom dan juga harus dikumpulkan di sekolah untuk produk dan atau portofolio sesuai jadwal yang saya share tadi Ibu. Begitu. Ya. Berarti jadi guru mapelnya masing-masing ya. Berarti nanti di setiap tugas itu ada informasi mengenai kemana-kemana arah mengumpulkannya Bu ya, atau arah mengerjakannya bagaimana. Jadi ada informasinya setiap mapel gitu Bu ya. Benar Ibu, benar sekali. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Sama-sama. Monggo, Bapak Farelio Wisnu, nggih. Saya persilahkan yang tadi mau bertanya. Silahkan mic-nya dinyalakan untuk yang mau bertanya Bapak Ibu. Masih mute itu Bu. Loh. Halo. Halo Ibu. Ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Yono Ibu. Iya. Monggo silakan Bapak. Ya, begini Bu, sebelumnya saya minta maaf. Tadi kan saya ikutnya juga agak terlambat. Jadi pertama ini cuma usulan aja bahwasanya dengan daring seperti ini kan penyampaiannya mungkin kan ada keterbatasan ini Bu ya, sinyal dan lain sebagainya putus-putus seperti itu. Untuk penyampaian masalah ujian
dan lain sebagainya, apa tidak ada kebijaksanaan dari sekolahan bahwasanya diadakan lewat offline, Bu. Jadi kita tetap mengacu pada protokol kesehatan, prokes tetap. Nah, jadi untuk penyampaian kepada wali murid itu apakah enggak seyogianya lewat offline rapat, akan tetapi tetap kita perhatikan protokol kesehatannya seperti itu, Bu. Yang pertama. Yang kedua, untuk program daripada ini ya, Bu ya, untuk ujian istilahnya, itu tadi saya belum begitu paham dengan protofolio ataupun dengan penugasan itu. Ya. Untuk protofolio dan penugasan itu untuk yang tadi dibilang seperti TAPE itu ada, apakah hanya contoh saja atau memang harus membuat TAPE itu sendiri, Bu, gitu. Sementara itu aja dulu, Ibu. Wah, ini kembalikan lagi. Langsung dijawab. Monggo Bu Dian langsung dijawab saja. Bapak, saya jawab satu persatu, nggih. Yang pertama, Bapak, kenapa kita menyelenggarakan sosialisasi secara daring? Karena berdasarkan instruksi dari Kementerian, kita itu kan PPKM hingga tanggal 22 Februari 2021. Nah, di PPKM itu ada peraturan bahwa tidak boleh mengumpulkan massa. Jumlah kita itu seluruh wali murid itu kan 300 lebih, Bapak. Jadi itu sudah tidak bisa dengan secara tatap muka. Bapak, kalau terkait dengan sinyal dan lain sebagainya, Bapak tadi terlambat mengulangi, jangan khawatir karena pertemuan ini kami rekam. Nah, pertemuan ini kami rekam, nanti akan kami upload di channel YouTube sekolah kita. Jadi Bapak bisa mengikuti mulai dari awal pertemuan sampai dengan akhir nanti, kalau sekarang terkendala sinyal atau putus-putus dan kemudian Bapak, pelaksanaan ujian sekolah itu kita sudah mulai tanggal 15. PPKM itu berakhir tanggal 22. Jadi sepertinya mohon maaf sekali, sepertinya tidak bisa diselenggarakan secara offline. Begitu Bapak, untuk yang pertanyaan Bapak kok tidak offline begitu nggih, karena kita memang terbatas atau ada peraturan PPKM itu. Jika kalau tidak ada PPKM mungkin bisa Pak dengan prokes aturan kesehatan. Itu pun jumlahnya juga dibatasi Bapak. Mengumpulkan massa itu jumlahnya dibatasi, kemudian waktunya juga dibatasi, kapasitas ruangnya juga harus memenuhi syarat. Itu banyak hal yang kita juga harus mendapatkan izin dari Satgas COVID di tingkat kecamatan, kalau saya tidak salah seperti itu, atau insya Allah tingkat kecamatan gitu. Jadi banyak hal yang tidak memungkinkan untuk kami, mohon maaf, menyelenggarakan sosialisasi ini secara offline, tatap muka. Tapi nanti hasilnya ini Bapak kita upload di YouTube, Pak. Kita upload di YouTube. Linknya nanti akan kami berikan ke wali kelas masing-masing supaya bisa diberikan di grup WA Bapak Ibu wali murid semuanya. Itu untuk pertanyaan Bapak yang pertama. Yang kedua adalah apakah TAPE tadi hanya contoh? Iya Bapak, benar. Tadi itu hanya contoh. Contoh dari tugas dari IPA. Karena kebetulan saya ini pengajar IPA, Pak. Saya pengajar IPA kelas 9A, B, C, I, dan J. Kebetulan. Nah, oleh karena itu saya bisa memaparkan tugasnya apa. Itu hanya contoh, Pak. Hanya contoh. Contoh, ya. Contoh untuk IPA. Untuk IPA itu membuat gitu. Nanti teknisnya tuh seperti apa, tugasnya apa saja, itu ada di Google Classroom khusus ujian sekolah. Kalau toh nanti di Google Classroom putra-putri panjenengan masih kurang paham, silahkan menghubungi guru mapel masing-masing supaya apapun yang jelas.
Nanti insya Allah kami akan memfasilitasi putra-putri panjenengan semua sampai jelas, dan mohon anak-anak itu dipantau terus belajarnya, disiplinnya, karena meskipun kelihatannya waktunya panjang, itu tugasnya kan banyak, Pak. Kita 12 mapel. Jadi satu hari itu kalau bisa menyelesaikan satu hari menyelesaikan satu, sehingga anak-anak tidak terbebani nanti. Begitu, Bapak. Siap, Ibu. Terima siap, kasih, Ibu. Pak. Ada lagi Bapak Yono? Sudah cukup kah? Terima kasih. Sudah, alhamdulillah. Untuk Bapak Ibu yang lain, monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan teknis atau apa saja yang menyangkut ujian sekolah. Monggo Bapak Ibu. Bapak Yono, monggo mic-nya dimatikan dulu nggih, biar yang lain juga bisa. Nggih. Terima kasih, Pak. Monggo Bapak Ibu barangkali. Nggih. Iya, Bu. Ibu orang tua dari Ananda siapa nggih? Monggo. Saya izin Azhara ya dari kelas 9E, Bu. Mau bertanya, Bu. Mohon maaf Ibu. Dengan Ibu? Dengan Ibu Sesti dari wali murid dari Azhara Octavia kelas 9E, Bu. Nggih. Monggo Ibu. Oke, mau bertanya sedikit mengenai tadi pemaparan Bu Lina mengenai ujian tertulis, Bu. Nah, di situ kan ujian tertulis di situ kan setiap mata pelajaran ada waktunya kurang lebih ada yang 2 jam ya, Bu. Nah, itu kalau misalnya di aplikasi Classroom-nya itu tiba-tiba error atau misalnya nilainya tidak masuk atau bagaimana, itu langsung nanti ada yang menghubungi atau bagaimana nggih, Bu? Atau langsung ikut ujian susulan atau nunggu informasi atau nanti ditahu ya, Bu ya? Oke. Saya tampung Bu pertanyaannya. Monggo Bu Dian, ini terkait teknis kendala jaringan dan sebagainya, apakah nanti bisa mengikuti ulangan susulan atau bagaimana? Untuk semua ujian nggih, Ibu? Nggih, Bu. Soalnya kan kadang-kadang waktu yang kemarin-kemarin ujian itu baru ngerjakan, terus mau nyubmit itu terus tiba-tiba nge-lag, akhirnya ngulangi lagi gitu, Bu. Lah takutnya kalau pas ini kan ujian terakhir, takutnya nanti kalau misalnya seperti itu kan ya itu loh, Bu. Makanya itu mungkin nanti langsung diinformasi atau langsung ikut susulan atau bagaimana nggih, Bu? Nggih. Terkait masalah teknis Bu Dian untuk kendala jaringan dan sebagainya, monggo Bu Dian silakan. Oke, Ibu, terima kasih. Subhanallah. Orang tua yang luar biasa gitu ya, sangat memperhatikan putrinya atau putrinya Bu Lina. Putri, Bu, Azhara Octavia, Bu. Subhanallah, alhamdulillah. Kami sangat senang mempunyai wali murid yang begitu perhatian terhadap putrinya gitu ya. Ibu jangan khawatir. Anak-anak sudah perso, Ibu, kalau misalnya ada terkendala jaringan, itu yang dihubungi adalah Pak Pras atau Pak Anafi, atau bisa langsung ke saya, Ibu. Insya Allah saya ini, insya Allah anak-anak tahu Bu saya, jadi bisa langsung hubungi Bu Dian, Pak Zayun, Bu Lina, kemudian Pak Pras, Pak Anafi, bisa menghubungi beliaunya. Kalau trouble langsung WA aja, Bu. Kalau ada trouble langsung WA. Misalnya WA saya kok belum dibuka, WA Bu Lina. WA Bu Lina belum dibuka, Pak Pras. Pak Pras belum dibuka, nanti kita akan share nomor-nomor yang bisa di WA ketika pelaksanaan ujian tertulis. Ya. Jadi nanti silakan di WA sesuai dengan nomor-nomor itu biar saya paham, Bu. Putra saya juga kelas 9. Cuman sekolahnya tidak di tempat saya. Saya tahu secara psikologis anak-anak itu sudah menghadapi ujian. Jangan sampai faktor luar eksternal itu membuat psikologis anak-anak kita itu lebih jatuh gitu ya. Karena sinyal itu kan nggak bisa dikendalikan gitu ya.
gejala kesalahan teknis di HP-nya atau di laptopnya itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan di luar apa yang kita mau. Jadi insya Allah Bu nanti langsung menghubungi teknisi atau menghubungi panitia yang saya sebutkan tadi. Insya Allah kita akan segera bantu. Kita cari solusinya seperti apa. Jangan khawatir. Kalau misalnya waktunya masih cukup, tidak perlu ikut susulan, langsung ikut ujian hari itu juga. Biar anak-anak nggak beban. Biasanya anak-anak kalau susulan itu beban, Bu. Mikir, aduh aku belum ini, Rek, susulan lagi. Biasanya begitu. Selama itu waktunya masih nutut, belum kita tutup linknya, kita akan persilahkan pada hari itu juga, enggak apa-apa. Sampai batas waktu yang kita tetapkan. Nggih. Seperti itu, Ibu. Apakah Nggih, Bu. Berarti kalau linknya belum tertutup bisa ngulangi lagi nggih, Bu? Insya Allah begitu, Bu. Insya Allah. Nggih. Nggih, sampun Bu, jelas. Terima kasih Bu Dian. Nggih, Bu. Insya Allah untuk terkait ujian panitia standby Bapak Ibu. Terkait kendala-kendala kita bisa bantu secepatnya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ya Bu, ada yang mau saya tanyakan Bu. Monggo Bapak dari Mbak Elesia nggih. Kan Bu. Nggih. Bapak silakan. Iya betul Bu. Iya. Ini ada sedikit saya mau tanyakan Ibu ya. Anak saya kan ada sertifikat non akademik. Itu katanya untuk sedikit membantu untuk kelulusan Bu ya. Terus misalkan nanti untuk pendaftaran, apa bisa untuk jalur prestasi dengan nilai gitu? Mohon dijelaskan. Oke, Bapak. Berarti ada putra panjenengan punya sertifikat yang bisa dipakai, ngoten nggih? Nggih, insyaallah. Dulu tingkat SD mewakili SD di tingkat kecamatan gitu, di PAI itu. PAI. Barangkali nanti bisa untuk membantu kelulusan dan membantu dalam penerimaan murid baru melalui jalur prestasi dan nilai itu Bu, barangkali bisa dijelaskan. Oke. Kemudian monggo terkait dengan sertifikat yang bisa digunakan untuk portofolio. Makasih Bu Lina. Bapak, yang dimaksud dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, penghargaan di sini adalah ketika peserta didik itu berada di satuan pendidikan pada saat itu. Jadi sertifikat dan penghargaan itu ya ketika putra-putri jenengan ada di SMP. Bisa dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Seperti itu. Itu yang bisa dinilaikan untuk portofolio. Dan itu untuk dinilaikan portofolio apa? Ketika itu Bapak tadi kalau saya nggak salah dengar kan PAI, nggih monggo diajukan ke guru PAI-nya. Tapi ketika putra atau putrinya Bapak itu di SMP nggih Pak, bukan di SD begitu. Kalau untuk PPDB, mohon maaf itu saya kurang paham karena biasanya nanti ada aturan Pak. Aturannya itu kan belum keluar sekarang. Biasanya nanti menjelang PPDB pasti ada aturan yang dikeluarkan. Biasanya ada juknisnya. Dari provinsi itu ada juknisnya. Karena kalau SMA itu yang menangani kan provinsi Pak. Kalau PPDB itu nanti ada juknisnya baru saya bisa jelaskan. Kalau tidak ada juknisnya, tidak ada dasarnya, mohon maaf saya nanti khawatir salah menjelaskan. Terima kasih. Bagaimana Bapak bisa diterima? Tapi untuk ya mohon maaf cuma aja nih. Dapatnya dulu waktu SD terus sampai sekarang ada sertifikatnya mewakili SD tingkat kecamatan gitu. Barangkali untuk bisa membantu kelulusan dan untuk penerimaan siswa baru melalui jalur prestasi gitu ya. Gitu. Alhamdulillah. Kami juga ikut bangga Bapak punya siswa yang berprestasi, alhamdulillah. Hanya saja mohon maaf Pak, yang bisa dinilaikan portofolio itu adalah ketika sudah di SMP Bapak. Ngapunten. Malah yang di SD nggih dereng saged ngoten nggih. Ngapunten. Tapi bisa diselipkan gitu Bu, barangkali nanti.
Sesuai dengan aturannya. Sesuai dengan aturannya Bapak terkait juknis ujian sekolah yang dipakai adalah sertifikat yang dihasilkan ketika dia sekolah di SMP. Jadi selama dia bersekolah di SMP, sertifikat apa saja yang bisa dia dapatkan. Kalau SD itu kan sudah lama, sudah dipakai ketika masuk SMP ya, guys. Beda tingkat satuan pendidikannya beda, Bang. Kan tingkat satuan pendidikan sekolah dasar, kalau kita tingkat pendidikan sekolah lanjutan pertama gitu. Jadi kayak sudah benten gitu. Oh iya. Ya udah Bu, begitu nggak apa-apa ya. Terima kasih penjelasannya ya Bu. Mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak. Monggo Bapak Ibu yang lain terkait dengan sosialisasi hari ini. Ada hal yang perlu panjenengan semua tanyakan terkait apapun teknis dan sebagainya. Bagaimana nanti anak saya mengikutinya. Monggo. Ini ada Bu Lina. Dafa angkat tangan. Syukur Dafa angkat tangan Bu Lina. Dafa. Enggak, Bu. Mohon izin bertanya, Ibu. Kepada Ibu dari Salsabila 9I. Terima kasih atas waktunya. Ini kami butuh informasi. Tadi memang menginginkan informasi terkait dengan PPDB sebetulnya, tapi karena juknis belum keluar, jadi kami juga siap menunggu. Yang saya tanyakan, kan salah satu dari kuota masuk PPDB adalah nilai ya, nilai dari. Nah, ini kan ada nilai UNAS dan ini ada nilai akhir. Nah, sekarang yang saya tanyakan, mungkin presentase NA yang mau bisa diajukan di PPDB itu bagaimana presentasenya? Apakah dari ujian sekolah atau dari yang lain dan sebagainya, Ibu? Mohon informasi, terima kasih. Mohon maaf Ibu, ini kayak buah naga. Terkait dengan PPDB, hari ini kita sosialisasinya tentang ujian sekolah, nggih. Kalau PPDB-nya juknisnya memang iki ono kembangnya ya Bu Susian. PPDB. Nggih. Menunggu nanti juknis keluar baru kita tahu bagaimana sudah dijelaskan aturannya. Mungkin untuk presentasi nilai Ibu dari ujian sekolah berapa persen, penugasan portofolio sehingga tercapai nilai akhir gitu Ibu. Ngapunten. Kemudian terkait dengan sosialisasi hari ini, presentase nilai akhir yang diambil dari penugasan portofolio dan sebagainya dengan ujian tulis berapa persentasenya? Itu yang ditanyakan oleh Ibu dari Ananda Salsabila. Oh, gitu. Ibu, ini biasanya begini Bu, kami ini kan biasanya untuk rapat kelulusan, itu kan ada rapat kelulusan dulu untuk menentukan NA. Ini saya menjelaskan ke Ibu yang tahun lalu, nih. Kalau yang tahun lalu itu adalah semester 1 sampai semester 6, nilai rapot semester 1 sampai semester 6 itu 50%. Kemudian 50%-nya dari nilai ujian sekolah. Ujian sekolah terdiri dari portofolio, penugasan produk, tes tulis, dan praktek. Begitu, Ibu. Itu mengacu ke tahun lalu. Tapi kalau tahun sekarang ini, mohon maaf, kami belum menyepakati secara bersama. Jadi nanti kita akan sepakati dulu secara bersama dalam ketika menetapkan kriteria kelulusan. Tapi yang pasti salah satunya adalah siswa itu harus mengikuti ujian sekolah. Ujian nasional sudah tidak ada. AKM juga sudah tidak diselenggarakan untuk kelas 9. Jadi ujian sekolah ini adalah evaluasi tahap akhir di peserta didik ketika duduk di bangku SMP. Itu Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Mohon maaf saya ini kemarin saya kan dapat info juga di SMP 1 kan atau berapa itu ya banyak diterima di SMA negeri karena terkait nilainya tinggi gitu ya. Mungkin dari pihak SMP Wonoayu mungkin bisa
membantu seperti itu Ibu, bersaing nilai dengan SMP yang lain. Terima kasih. Ya Ibu, kami juga sangat senang jika banyak siswa kami itu yang keterima di tempat yang diinginkan gitu nggih. Saya tidak bilang negeri karena mungkin ada juga yang tidak inginkan negeri. Jadi kami Bapak Ibu guru sangat senang ketika banyak siswa kami diterima di sekolah lanjut yang diinginkan. Untuk masalah nilai Ibu, monggo Ibu Bapak semua bantulah kami Bapak Ibu guru gitu nggih. Bantu kami Bapak Ibu guru di rumah. Ini kan pembelajaran daring, belajar dari rumah. Maka kami tidak bisa lepas dari pertolongan panjenengan semua dalam pengawasan belajarnya begitu nggih. Kalau dulu di sekolah kita bisa langsung ketika anak-anak belum mengumpulkan tugas bisa langsung ditagih karena ketemu mereka secara langsung. Tapi kalau di seperti ini kan jarak jauh, jadi kami mohon juga bantuan dari panjenengan semua. Insya Allah kami semua pasti tidak ada yang menginginkan lah, yang siswanya itu kalau bersaing dengan sekolah lain. Gitu. Tidak ada Bapak Ibu guru kami yang menginginkan seperti itu. Jadi kami juga begitu ke panjenengan semua, mohon bantuan terkait pengumpulan tugas, mengikuti ujiannya, mohon bantuan dikawal terus sampai akhir gitu nggih. Jadi intinya kita saling bekerja sama gitu nggih. Semangat nggih Ibu Sasa bilang nggih. Nggih, terima kasih Ibu atas infonya, matur nuwun. Nggih, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu dari Ananda Zuhruf Dava. Saya persilahkan. Nggak jadi, Bu. Ada Ananda Dwi, Bu Lina, Sahzidan, dan Ananda Dwi. Monggo Bapak Ibu dari Ananda Dwi atau Sahzidan, saya persilahkan. Atau mungkin kepencet Bu Lina ya. Kepencet nggak sadar, kepencet angkat tangan. Mungkin. Tidak muncul di layar kemudian. Monggo Bapak Ibu, saya masih buka pertanyaan untuk sosialisasi hari ini terkait dengan ujian sekolah. Maaf, ada yang saya tanyakan lagi, Bu. Monggo Bapak dari Ananda Damarjati nggih. Monggo silahkan. Jadi saya menindaklanjuti. Tunggu panggilan di kumane apa wis? Wis siap, Pak. Mohon maaf Bapak sebentar nggih. Ibu dari Putri Aji monggo ini mic-nya dimatikan ya, Bu. Dimatikan dulu, Bu. Nggih. Monggo Bapak silahkan. Ya, maaf ya, Bu. Nggih. Saya menindaklanjuti tadi pertanyaan dari salah satu wali murid. Di waktu setiap siswa melakukan mengerjakan ujian sekolah lewat Google Classroom, seandainya ada gangguan trouble jaringan, nanti tidak bisa mengirim tugas, itu katanya bisa menghubungi setiap guru mapel masing-masing. Sedangkan saya tanya kepada anak saya, apakah kamu punya nomor WA guru ini tidak punya, Pak? Lah yang saya tanyakan, apakah nanti ada grup guru di-share ke Google Classroom masing-masing. Jadi anak biar bisa andai kata ada kekurangan apa atau kesalahan apa langsung bisa diinfokan ke guru mapel. Terima kasih atas infonya. Saya ulang ya Bapak pertanyaannya terkait dengan kendala teknis kemudian ada nanti di Google Classroom itu dicantumkankah atau dibuat grupkah nomor-nomor dari Bapak Ibu guru yang sekiranya bisa dihubungi secara cepat dan langsung supaya anak-anak ini tidak tertinggal nggih Pak nggih.
Intinya Ya, begitu benar. ya, Pak. Iya. Ya, benar, benar. Iya. Monggo Budian, saya persilahkan. Iya. Terima kasih Bapak. Ya Pak, nanti kami akan cantumkan nomor. Mungkin selama ini pembelajarannya lewat Google Classroom sehingga komunikasinya tidak lewat WA ya Pak nggih. Putranya Bapak nggih. Nggih. Iya, jadi nanti di setiap akhir tugas yang diupload, kami nanti akan mohon ke Bapak Ibu guru pengajar atau penguji untuk mencantumkan nomornya. Misalnya IPA gitu. Nanti di bawah soal IPA itu nanti ada nomor WA-nya guru IPA yang bersangkutan. Nanti akan saya minta seperti itu. Oke. Terima kasih, Terima Bapak. kasih ya, Bu. Ya, Terima kasih atas kerjasama ya, Bu. Sama-sama, Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan untuk bertanya terkait dengan sosialisasi hari ini. Tandanya. Monggo Ibu Triaji. Iya, yang mau saya tanyakan Bu, mungkin tahun ini untuk masuk ke SMA itu masih pakai zona. Terus yang saya tanyakan itu berapa jarak antara tempat tinggal sampai sekolahnya yang bisa masuk ke zona itu. Lah terus misalnya kita nggak masuk ke dalam jalur zona, apakah kita masih bisa pakai jalur nilai ke sekolahan tersebut? Terima kasih. Okay. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Tidak terkait dengan sosialisasi hari ini, nggih. Ini masalah PPDB Ibu, juknisnya belum keluar dan belum bisa memastikan bagaimananya. Monggo Budian bisa menambahkan kepada Ibu wali murid terkait dengan masalah-masalah seperti ini. PPDB nggih Bu Ina nggih. Nggih. Nggih, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Ngapunten sangat dari provinsi itu belum keluar, belum kami terima sampai saat ini. Kami tidak berani memberikan penjelasan Ibu karena khawatir berbeda dengan juknisnya. Jadi nanti mohon bersabar, tunggu juknis keluar dulu, baru nanti akan di-share Bu juknisnya lewat grup WA wali murid, bisa dipelajari bersama. Karena nggak tadi seperti yang saya sampaikan, juknisnya belum kami terima Ibu, karena belum ada juknis. Jadi aturan itu kan bisa jadi sama dengan tahun kemarin, bisa jadi berbeda. Nah itu yang tidak bisa kami berikan penjelasan ke Ibu gitu. Nggih. Ngapunten sangat nggih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu yang lain, monggo, saya masih buka pertanyaan. Ini Bu Eti, Bu Lina, bukan ini kayaknya. Bu Eti Indrawati. Ya, saya Bu. Ya, monggo Bu Eti, saya persilahkan Bu. Saya wali murid dari Nadifa Alia, kelas 9. Apa yang ingin ditanyakan Ibu terkait dengan sosialisasi ujian sekolah hari ini? Saya mau tanya, yang untuk uji di sekolah itu apa ya Bu? Mohon maaf Ibu, sepertinya ada kendala jaringan, nggih. Suaranya terputus-putus. Oh iya. Goblok. Saya ulangi ya. Iya, monggo. Saya mau tanya, yang untuk soal ujian itu yang dikumpulkan di sekolah, mata pelajaran apa aja ya, Bu? Soal ujian yang dikumpulkan di sekolah, nggih, Bu? Nah, itu mata pelajaran aja. Nggih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Budian, terkait dengan soal ujian yang akan dikumpulkan di sekolah, itu mapel apa saja? Itu yang ditanyakan oleh Ibu Eti Indrawati. Untuk Budian, saya persilakan. Bu Eti, terima kasih Bu Lina, Bu Eti. Untuk ujian sekolah penugasan produk,
itu yang dikumpulkan adalah untuk semua mata pelajaran. Jadi untuk penugasan produk yang dikumpulkan di sekolah adalah untuk semua mata pelajaran. Kalau untuk portofolio, itu mohon maaf, itu bergantung pada gurunya masing-masing, Ibu. Menginginkan disubmit di Google Classroom atau diberikan langsung bersamaan datangnya ke sekolah ketika pengumpulan produk. Begitu. Tapi kalau produk itu untuk semua mapel, Ibu, untuk semua mata pelajaran kalau produk. Tapi kalau untuk portofolio bergantung dari Bapak Ibu guru pengujinya masing-masing. Gitu. Begitu Bu Etik ya? Iya. Berarti yang datang ke sekolah itu dikumpulkan yang cuma praktek-praktek aja ya Bu ya? Produknya Ibu. Produknya ya Bu. Yang produknya nggih. Produk dan portofolio. Kalau portofolio ada juga yang sebagian Bapak Ibu guru yang menginginkan dikumpulkan langsung. Maka portofolio dan produknya yang dikumpulkan. Oh iya, terima kasih. Sami-sami Bu. Monggo Bapak Ibu yang lain silahkan masih kami buka untuk sesi tanya jawab hari ini. Nggih, Sahrul Adi Saputra. Monggo Bapak Ibu. Sudah nggih untuk acara hari ini? Masih adakah yang ingin bertanya terkait dengan sosialisasi hari ini? Kami persilahkan Bapak Ibu. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka kita tutup acara hari ini, nggih. Bagaimana Bu Dian? Ya, silakan Bu Lina. Oh, ada yang tanya Bu Lina. Masih ada, nggih. Monggo Ibu Asila Syafiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya enggak bertanya, cuma apa ini mohon kalau ada kisi-kisi yang mau dikirimkan ke anak-anak itu segera Bu ya, biar tahu ancer-ancernya yang dipelajari. Itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu masukannya. Nanti kami informasikan ke Bapak Ibu penguji. Monggo, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan, saya tunggu. Bagaimana kemudian kita akhiri sosialisasi hari ini? Nggih, Bu Lina saya kira cukup. Saya tutup dari saya dulu Bu Lina. Nggih, monggo silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak sudah meluangkan waktu bergabung dalam pertemuan virtual sosialisasi ujian sekolah SMP Negeri 1 Wonoayu tahun ajaran 2020-2021. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dari saya secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya kepada panjenengan semua jika saya ada salah kata dan khilaf. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara hari ini, kita berdoa dulu nggih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Saya persilahkan Pak Zainal untuk memimpin doa hari ini. Pak Zainal. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Zainal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, wali murid, wali siswa kelas 9 yang berbahagia, marilah kita tutup acara ini dengan doa.
Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ampunan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kekuatan, tetap semangat melangkah di jalan yang baik, tetap cita-citanya dalam angan-angan dan perjuangannya. Mudah-mudahan putra-putri kita diberikan kesuksesan, kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana. Amin. 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 اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الرجال. ربنا زدنا علما نافعا وعملا مقبولا وارزقنا فهما وقلبا خاشعا. اللهم يسر لنا امور الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zainal.